Kasus yang menimpa konten kreator asal Jember, Stefanus Revaldo, menjadi sorotan publik setelah ia didatangi langsung oleh barisan Ansor Serbaguna atau Banser Jember. Pemuda yang dikenal dengan nama Stefan yang itu dianggap membuat video yang membela Trans 7 di tengah gelombang boikot akibat tayangan yang dinilai menyinggung pesantren dan kiai. Dalam video berjudul "Kenapa Trans 7 diboikot, sini gue jelasin", Stefan yang mencoba memberi pandangan pribadi. Namun justru memicu kemarahan Banser Jember yang menilai kontennya melecehkan pesantren. Rombongan Banser pun mendatangi rumahnya di kawasan Patrang untuk meminta klarifikasi langsung atas maksud unggahan tersebut. Dalam pertemuan yang difasilitasi 3 pilar wilayah, Stefan yang akhirnya menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung kalangan NU, Banser, atau pesantren. Ia mengaku hanya ingin mengajak masyarakat berhenti memperuncing isu boikot. Namun Stefan yang menyadari pilihan katanya justru menyinggung banyak pihak. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, ia menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada seluruh kader NU dan Banser, serta menegaskan akan lebih berhati-hati dalam mengangkat isu sensitif yang menyangkut nilai keagamaan dan budaya di masa depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau orang ini memang betul yang ingin menjatuhkan pesantren, kenapa yang didatangi Banser hanya Stephen Yong nih orangnya? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Apa karena ketiga orang ini dia tuh public speakingnya bagus? Jadi misalnya kalau berhadapan dengan ketiga orang ini takut kalah argumen gitu? Atau gimana? Coba bantu jawab di kolom komentar. Dari kasusnya Stephen Yang, kesalahannya dia itu cuma satu. Harusnya orang yang seperti lu, ras unggulan ini, itu cocoknya tinggal di PIK, kalau nggak di BSD. Kalaupun lu mau memaksakan tinggal di daerah Jawa sana, ya minimal Surabaya lah. Tapi itu pun, lu harus tinggal di perumahan yang elit. Karena kalau lu tinggal di perumahan yang elit, tingkat keamanan dan penjagaannya itu jauh lebih ketat. Supaya orang-orang kayak mereka, atau orang-orang yang lagi main TNI-TNI-an, itu nggak bisa masuk ke daerah sana. Atau mungkin lu pindah ke Kalimantan atau ke Bali. Kalau enggak, ke sini aja bang, ke Jawa Barat. Di sini insya Allah lebih aman daripada di sana. Mungkin lebih aman. Yang penting lu nggak mendirikan gereja aja di sini. Tapi semoga gue juga aman ya di sini. Tapi yang pasti lu udah harus lebih serius untuk memikirkan pindah rumah atau pindah alamat. Stephen yang disamperin Banser, syukurin. Kalau kata gue mah syukurin. Lagian siapa suruh lu nggak ngebela pondok pesantren? Lu denger nih baik-baik ya. Mau jadi apa? Indonesia tanpa ulama. Mau jadi apa? Indonesia tanpa pesantren. Mau jadi apa? Indonesia tanpa santri. Dengerin tuh baik-baik bos. Indonesia tanpa ulama, tanpa santri, tanpa santri, auto gelap bos. Indonesia bisa jadi negara maju gara-gara siapa? Indonesia bisa merdeka kayak gini ada campur tangan siapa? Campur tangan ulama bos. Intinya kalau nggak ada ulama sama santri, Indonesia bakal balik lagi ke zaman jahiliyah. Paham nggak ente? Paham nggak? Tapi Indonesia udah negara maju dia belum. Jelas di Punyong tuh ngapain ngelatih lagi tas juta tujuh. Dan sekarang digeruduk sama Ansor sama Banser ya kan. Nah jadi ketahuan kan banyak yang tahu. Lagi ngapain? Iya ada aja ya. Indonesia depan berangkat juga berlindungannya tiap meter. Masalahnya itu yang dibela, yang lu kritik itu sapren, santri, ulama, lah buset. Ini sih bukan perkara rasis apa gimana ya, tapi memang faktanya Indonesia kan mayoritas Islam. Ulama, santren dan santri itu harus dipisahin pokoknya. Banser NU datangi Stephen Yong dikarenakan kontennya dianggap membela Trans 7 dan menyudutkan pihak pesantren. Aduh, bukan maksud membela, tapi gue tuh suka lucu sama Banser.
ada aja gebrakannya gitu. Bubarin kajian, antek-antek abah gopron yang jelas sudah sesat gitu. Sekarang malah datengin YouTuber cuma gara-gara beda pandangan gitu. Gue mau coba kritisi, bukan buat menyudutkan, tapi biar menjadi pandangan untuk masyarakat gitu. Kalau setiap perbedaan pandangan dianggap musuh, kapan kita belajar dewasa dalam berdialog? Mestinya ormas kelas Banser bisa lebih bijak dong. Bukan gampang panas dan main datang rumah orang gitu. Apalagi sekelas Banser bawa nama besar NU, organisasi yang kenal dengan nilai-nilai keilmuan adab dan kebijaksanaan para kiai. Kalau tindakannya justru mencerminkan arogansi masyarakat, bisa salah paham, dikira NU sekeras itu, padahal nggak juga kan. Jangan sampai perjuangan yang niatnya membela agama Allah malah mencederai ajarannya sendiri. Karena tugas ormas bukan cuma menjaga simbol, tapi juga mencontohkan akhlak, dan kadang cara pemahaman diri itu justru bentuk perjuangan paling tinggi. Ini hanyalah kritik, coba ngobrol komen. Jadi gini, judul beritanya Banser Jember datangi rumah YouTuber. Tepatnya Bang Stefanus nih, setelah buat konten yang judulnya Kenapa Trans 7 Diboikot. Sini gue jelasin. Nah, itu judulnya, bukan gue yang mau jelasin ya. Kalau aneh sih udah cukup kayaknya. Biar teman-teman sendiri yang menilai, mau dilihat dari sisi mana. Tapi aneh pribadi ya, memang Trans 7 ini udah di pinggir jurang banget sih. Blunder. Tapi Bang Stefanus ini, aduh Bang, sepertinya bro lupa tinggal di Jawa Timur. Video yang viral se-Indonesia dari tayangan TV Trans 7 yang dianggap melecehkan dan merendahkan pesantren yang lagi banyak dibahas akhir-akhir ini. Jadi kasus di Parani Bang Stefanus ini jadi pengingat buat kita semua. Hati-hati. Pastinya ya ada perbedaan pendapat. Namun kita sebagai penduduk Indonesia yang baik, alangkah baiknya merespon perbedaan pendapat itu dengan bijaksana. Jadi gimana pendapatmu? Antara Trans 7 dan pendemo ya. Saat Trans 7 melakukan kesalahan di demo, kemudian sikap Trans 7 langsung bisa tampil ya, mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Tapi di pihak pendemo itu ada kelompoknya, itu ada yang diduga korupsi, tetapi sampai saat ini belum pernah muncul ke permukaan, belum pernah klarifikasi, ngumpet entah di mana ya. Kalau seperti ini kira-kira kalau menurut teman-teman, menurut anda semua itu kira-kira siapa yang lebih pantas untuk dihormati ya dari sisi ini ya. Terima kasih matur nuwun, salam budaya, rahayu. Aku nanggene nggak dukung Trans 7. Aku mendukung ketika ada orang minta maaf, ya udah dimaafkan. Rasulullah kurang dibully apa, kurang dijelek-jelekan apa dulu, malah ada yang sampai mau ngebunuh. Tapi ketika orang itu tobat dan minta maaf, ya udah selesai, bukan malah merambat kemana-mana. Ini tadi ada berita kalau Trans Icon Surabaya di demo katanya. Itu aku sama anak-anakku sering main di atas itu. Lah kalau misal ada yang demo, opo gak panik aku? Hah? Nang kono iku akeh wong kerja bisa. Akeh sing golek nafkah. Lembok boykot, mbok segel. Terus ya opo? Kona sing ate mbayari keluarga ide, hah? Sing ate mbayari susune anake sing kerja nang kono. Pikir dah. Kok lek merambat kemana-mana, ya tambah ketok. Go, ate ngomong wedi aku. Ku ono hashtag boykot Fuad. Aku wis diboykot wong Madura ya. Iki lho, Transmart ngagel, sepi, iku demo nggak apa-apa. Iku mek bioskop tok sing aktif. Ndang, titik sing kerja nang kono. Aman ini ku. Terus gawe supir Trans Jatim, hati-hati yo. Gue bingung deh sama orang-orang tuh yang lantang banget menyuarakan tentang masalah-masalah yang terjadi di pesantren-pesantren sekarang, guys. Kayak mereka tuh lantang banget gitu loh, padahal mereka tuh nggak ada di dalam pesantrennya. Mereka bukan santri atau santriwatinya, nggak ada satu keluarga mereka yang ada di pesantren itu. Terus kenapa? Ya jawabannya simpel aja sih guys, karena mereka masih punya hati nurani, mereka masih punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi kalau mereka melihat ada ketidakadilan atau ada sesuatu yang tidak benar, mereka tuh berbicara, ya karena emang mereka punya hati nurani. Ya karena kalau mereka nggak peduli sama sekali, ya mereka tinggal diem gitu loh. Ya diem, toh juga nggak ngerugiin mereka kok. Kayak ya udah ya, terjadi di pesantren, gue nggak di pesantren, ngapain gue ikut campur? Nggak ngerugiin. Dan mungkin mereka melihat kayak, loh kok santri-santri di sana jadi kuli, kok santri-santri di sana
jalannya pakai lutut. Loh kok santri-santri di sana dikasih makannya begitu? Mungkin dari pandangan orang-orang yang punya hati nurani dan punya rasa kemanusiaan yang tinggi, hal-hal yang kayak gitu itu tidak benar. Ya nggak tahu kalau orang yang merasa punya adab melihat itu tuh gimana.